Dengar baik Bapak Ibu, malaikat Tuhan menggulingkan batu itu bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Karena tanpa batu kubur itu terbuka, Yesus bisa tembus dinding tembok. Ingatkah kita waktu murid-murid sedang ketakutan, pintu terkunci, takut dengan orang-orang Yahudi, tiba-tiba Yesus ada di situ, shalom. Dia bisa tembus, tubuhnya tubuh kemuliaan. Jadi pintu kubur itu dibuka oleh malaikat bukan supaya Yesus bisa keluar. Bukan, saudara. Pintu kubur itu terbuka supaya perempuan-perempuan dapat masuk dan melihat fakta bahwa Yesus bangkit. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-57, satu ayat ini kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan atau mentaati firman Tuhan ya, tentu dalam tuntunan Roh Kudus, saudara ya, karena firman Tuhan berkata kalau kita hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukan firman, saudara, Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan bahwa kita menipu diri kita sendiri. Tapi pada saat kita mendengar firman dan melakukan firman, itu adalah bentuk nyata dari kasih atau cinta kita kepada Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Pak Gembala. Waduh, keren banget ya. Kepada Pak Gembala yang ganteng, masih muda ya. Saya doakan cepat dapat pasangan hidup. Tapi tentu kalau kita dua WhatsApp, saya bilang pilih hati-hati, pilih yang takut Tuhan, karena salah pilih nanti berat, begitu ya. Jadi memang mesti pilih yang takut Tuhan dan mendukung pelayanan. Jadi terima kasih untuk Kakak Pendeta Petrus Rido, Pak Yero, dan juga semua tim pelayan yang mengizinkan saya pada kesempatan sore hari ini untuk berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah melihat postingan-postingan setiap minggu. Waktu itu namanya masih PD Kasih Anugerah. Saya sering lihat di story-nya Pak Yero maupun Pak Gembala ya, Bapak Ibu beribadah di tempat ini dan saya sangat diberkati saudara-saudara. Dan kalau tidak salah dalam pertemuan kami tiga duduk lalu minum kopi, makan KFC. Saya bilang jangan tunggu lama lah, kalau bisa itu PD Kasih Anugerah itu jadi gereja, karena itu memang kelihatannya memang harus jadi gereja. Banyak jiwa di situ yang rindu dan haus dengar firman jumpa Tuhan. Jadi jangan tunggu lama ya. Saya cuma omong begitu saja, tapi tentu ya saudara-saudara, di hati Tuhan sudah ada itu dan semua terlaksana dengan begitu luar biasa. Dan terima kasih ya buat kesempatan saya bisa berkhotbah di sini, karena panggung ya toh tidak hanya untuk pendeta GBI tapi juga pendeta-pendeta lain, tapi dengan catatan pendeta-pendeta lain dari denominasi lain, saudara-saudara, yang berdiri di atas Injil, di atas kebenaran yang sejati. Ya memang kita perlu sekikir mimbar. Ada yang tanya saya, Pak, kita perlu tidak sekikir mimbar ya? Perlu tidak kita mau kasih orang khotbah di mimbar tuh kita pilih-pilih, kita lihat dulu. Saya bilang harus, karena ini memberitakan Injil. Kita jangan sembarang kasih orang khotbah. Kalau dia khotbah sesat bagaimana, saudara? Kita nanti yang susah. Jadi memang kita perlu lihat pengajaran orang itu baru kita undang. Saya pikir keren. Saya dari Gereja Sidang Jemaat Allah Amazing Grace ya, senior pastor, senior gembala itu pendeta Mel Atok yang beberapa waktu yang lalu khotbah dengan menyala di sini, saudara-saudara, di ulang tahun PD Kasih Anugerah. Dan itu kan saya edit, itu kan direkam lalu saya yang edit. YouTube beliau itu saya yang edit, saudara-saudara. Jadi saya bilang bahwa khotbah itu menyala karena memang betul-betul menyala, saudara-saudara. Dan saya percaya saudara diberkati. Ya, kita boleh beda denominasi gereja, saudara-saudara, tapi selama kita berdiri di atas firman yang benar dan percaya bahwa Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain, Dia juru selamat kita semua bersaudara. Amin, saudara. Kita satu rumah, kita cuma beda kamar, begitu. Ya masing-masing punya aturan masing-masing, tapi ya kita semua bersaudara dalam Tuhan. Ya toh, kita mesti gandeng tangan GSJA, GBI, GPDI, GBIS dan gereja-gereja yang lain, saudara, yang berdiri atas dasar firman yang benar. Kita gandeng tangan jangkau jiwa, karena hanya satu gereja yang melakukan berat. Kalau hanya satu orang yang buat susah, saudara. Amin. Dan saya berharap unity ini, kesatuan
yang luar biasa antar gereja ini terus dipertahankan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan sore hari ini Saudara, saya dikasih tema menang bersama Kristus ya. Saya dikasih tema menang bersama Kristus, dan ini ternyata tema pasca dari GBI, saudara. Jadi GBI semua membahas tentang tema ini, menang bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita bicara tentang kemenangan, saudara, maka siapa sih yang tidak suka dengan kemenangan, saudara? Justru kita tidak suka dengan yang namanya kekalahan, saudara. Kita lebih memilih yang namanya kemenangan. Semua orang ingin menang dalam hidup, saudara. Dalam pergumulan dia ingin menang, saudara. Dalam kekhawatiran dia ingin menang atas kekhawatiran, ya. Yang dia mau menang atas ketakutan, saudara. Terlebih dari itu semua, menang atas dosa. Amin, saudara. Semua kita tentu mau yang namanya berkemenangan. Tapi bagaimana mungkin, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkemenangan kalau kita tidak bersama dengan Kristus? Itu mustahil. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau ada orang yang merasa, saudara, bahwa dia tidak butuh Kristus, dia bisa menang dengan kekuatannya sendiri, itu sombong. Itu kurang ajar, merasa diri dia lebih hebat dari Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu sedang menunjukkan keterbatasan kita, saudara. Dan kita yang terbatas butuh Tuhan yang tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Amin, Bapak Ibu. Jadi memang ini tema yang menurut saya tema yang sangat menarik, saudara. Menang bersama Kristus. Tidak bersama Kristus tidak mungkin ada kemenangan. Ulangan 20 ayat yang keempat bilang begini, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dan tentu di momen Paskah ini, saudara, kita merayakan kemenangan Yesus Kristus. Kemenangan Yesus di atas kayu salib, saudara, ya. Kemenangan Yesus dalam hal ini kebangkitannya, saudara, juga adalah kemenangan kita. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Sebelum dia bangkit, saudara, ya, tentu dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan tentu kita juga harus mengerti bahwa penderitaan Kristus juga adalah penderitaan kita. Jangan hanya ngomong tentang kemenangan Kristus adalah kemenangan kita, tapi perlu diingat, penderitaan Kristus pun adalah penderitaan kita. Karena Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya. Kita bisa percaya, itu percaya itu dikaruniakan. Makanya, saudara, kita mau sombong apa? Amin, saudara. Sekarang kita ada di tempat pelayanan, bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Dulu kita kacau balau, hidup dalam kegelapan. Sekarang kita hidup dalam terangnya yang ajaib. Dia tarik kita, dia bawa kita. Kita mau sombong apa? Semua Tuhan. Kita bisa percaya, percaya pun dikaruniakan, saudara. Kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya yang berikut, menderita. Jadi memang percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang percaya dan tidak bisa dipisahkan. Amin. Tidak ada mahkota tanpa salib, saudara. Anda mau dipakaikan mahkota, mesti melewati salib. Tidak bisa tidak. Harus melewati yang namanya penderitaan. Tapi tentu kita tahu, Yesus menderita, saudara. Dan puncaknya dia mati di atas kayu salib. Tapi, saudara, di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Amin. Lalu dia bangkit. Kata sudah selesai atau tetelestai itu, saudara, itu bukan teriakan kekalahan. Itu teriakan kemenangan, saudara. Menurut beberapa teolog, kalau tidak salah, William Barclay, dia bilang bahwa teriakan Yesus sudah selesai atau tetelestai itu bukan teriakan dari kekalahan, saudara, tapi teriakan kemenangan yang luar biasa. Kita ini menang. Waktu Yesus bilang sudah selesai, dosa kita telah dituntaskan, saudara. Amin. Dan setelah itu dia bangkit. Kebangkitannya, saudara-saudara, yang menunjukkan kemenangannya yang luar biasa juga adalah kemenangan kita. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Dia menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit. Dan banyak bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus. Hari-hari ini, saudara, banyak kelompok, saudara, yang berusaha, berupaya, saudara, supaya bisa menggoyahkan iman Kristen bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ada begitu banyak
hoax di luar sana yang bilang Yesus tidak bangkit. Bukti kebangkitan Yesus, Alkitab mengatakan kubur kosong. Waktu perempuan-perempuan pergi ke kubur, saudara, ya, itu betul-betul Yesus tidak ada di sana, saudara. Kita bisa lihat Markus pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang keempat, saya baca, saudara. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ini Maria Magdalena dan Maria yang lain, perempuan-perempuan yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur, saudara. Ini menunjukkan bahwa batu kubur itu betul-betul memang berat. Jadi memang ini perempuan-perempuan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain ini mau pergi ke kubur, saudara. Tapi dalam perjalanan mereka pemaksud itu sangat baik, sangat mulia, saudara. Ini perempuan-perempuan dari Yesus menderita pun mereka tetap ada, bahkan setia sampai akhir. Ini perempuan-perempuan. Jadi jangan yang laki-laki jangan coba-coba ya menganggap remeh perempuan. Oh, mereka luar biasa, setia, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ya, kalau kita belajar di sini, mereka mau beri yang terbaik buat Tuhan, tapi ada persoalan, ada tantangan, saudara. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur, saudara? Di ayat yang ketiga itu menunjukkan bahwa batu kubur itu berat sampai mereka ngomong begitu. Kekuatan mereka yang pada saat mereka pergi ke kubur untuk mendorong batu itu atau menggulingkan batu itu mustahil, itu berat sekali. Tadi malam kami nonton The Chosen, film Tuhan Yesus, dan itu sangat detail dan sangat bagus. Tidak ada di bioskop, saudara. Kalau Bapak Gembala bisa download dan nonton bareng, aduh itu terlalu detail dan terlalu bagus, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, itu kan kuburnya mirip seperti kubur Yesus di dalam film itu. Nah, batu itu tuh didorong, saudara, oleh beberapa orang, bisa 5-6 orang, saudara. Waktu saya tonton, berarti betul ini perempuan-perempuan bilang, siapa yang menggulingkan batu tersebut? Berarti, saudara, secara beban ini berat sekali, Bapak Ibu Saudara. Berat. Siapa yang mau dorong ini batu, saudara? Tapi ayat 4 bilang, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Pertanyaannya, siapa yang menggulingkan batu itu? Tentu kalau kita belajar Alkitab, saudara, kita tahu yang menggulingkan batu itu adalah malaikat. Lihat lagi, Matius 28 ayat 2. Matius 28 ayat yang kedua dikatakan begini, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Yang menggulingkan batu itu, saudara diberkati oleh Tuhan, adalah malaikat. Dengar baik Bapak Ibu, malaikat Tuhan menggulingkan batu itu bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Karena tanpa batu kubur itu terbuka, Yesus bisa tembus dinding tembok. Karena tubuhnya adalah tubuh kemuliaan, Bapak Ibu. Ingatkah kita waktu murid-murid sedang ketakutan, pintu terkunci, takut dengan orang-orang Yahudi, tiba-tiba Yesus ada di situ, shalom. Dia bisa tembus, tubuhnya tubuh kemuliaan. Jadi pintu kubur itu, saudara, dibuka, saudara, oleh malaikat bukan supaya Yesus bisa keluar, bukan, saudara. Pintu kubur itu terbuka supaya perempuan-perempuan dapat masuk dan melihat fakta bahwa Yesus bangkit. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Dan ini luar biasa, saudara, ya. Ini sangat luar biasa. Batu itu terguling, saudara, agar perempuan-perempuan itu bisa masuk dan mendapatkan fakta bahwa Yesus bangkit. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yesus benar-benar bangkit. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita hoax. Ini bukan cerita yang tidak benar. Ini cerita yang benar. Bahwa dia benar-benar bangkit, saudara. Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lalu ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, saudara. Yesus bangkit. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya mau bahas bagian ini secara khusus, tapi tidak apa-apa, saya sentuh saja sedikit. Ternyata saudara-saudara, tidak hanya habis di sukacita karena kebangkitan Yesus. Karena masuk di ayat 7, ternyata ada pesan, ternyata ada perintah, ternyata ada mandat di sana. Ayat 7 bilang begini Bapak Ibu, ya, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Ini malaikat bilang kepada perempuan-perempuan itu bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Menarik ini. Dan segeralah pergi
Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Banyak orang, saudara-saudara, terjebak dalam perayaan Paskah, saudara-saudara, dan lupa pemaknaannya. Sebenarnya kita harus tahu, saudara, kalau kita ngomong tentang Paskah, ini perintahnya. Pergi dan katakanlah. Tidak hanya habis di sukacita Paskah, saudara-saudara, ya. Tapi ingat, ada perintah, saudara, pergi dan katakanlah bahwa Yesus bangkit. Maksudnya adalah pergi beritakan Injil. Ini kan malaikat kasih tahu di perempuan-perempuan supaya perempuan-perempuan pergi dan sampaikan kepada Petrus dan teman-teman yang lain yang sedang takut, yang kehilangan pengharapan karena Yesus mati. Kasih tahu supaya mereka kuat. Kita yang sudah tahu bahwa Yesus bangkit, ngomong dong. Jangan tutup ini mulut, ceritakan kepada semua orang, Yesus bangkit. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, ini menarik, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bukti yang berikut, saudara, tidak hanya sekedar kubur kosong. Yang berikut adalah kesaksian para murid, saudara, ya. Yesus menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari. Kalau tidak salah, Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Kisah 1 ayat yang ketiga bilang begini, Bapak Ibu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari ia menampakkan diri. Tapi ingat, ini hanya berlaku bagi Yesus dan tidak berlaku bagi kita. Kita mati sekarang, tidak ada bilang tunggu 40 hari baru kita pun jejak kaki hilang. Ada orang bilang begitu, tidak ada. Ini hanya khusus Yesus, 40 hari tapi memberitakan Injil, saudara. Kita mati ini hari, saudara, langsung antara dua tempat tuh. Percaya Yesus, surga. Tidak percaya Yesus, neraka. Simpel. Tidak ada bilang tak putar 40 hari ke sebab bunyi segala macam kain gorden kas pindah galas bikin takut orang. Itu omong kosong. Saya kalau mau setuju ayat nanti banyak, nanti buang waktu, saudara. Ini berlaku hanya untuk Yesus. Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid. Kan banyak orang yang berusaha menyerang iman Kristen dan mengatakan Yesus tidak bangkit, ya. Seperti yang saya katakan tadi, menurut mereka kebangkitan Yesus hanyalah cerita hoax. Sekarang kita lihat, saudara, ya, apakah itu cerita hoax, cerita dongeng, ataukah ini cerita yang betul-betul terjadi bahwa ia benar-benar bangkit, saudara. Kita baca ya 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini kan Yesus menunjukkan dirinya nih kepada begini banyak orang, saudara, ya. Dalam hukum itu butuh banyak saksi, saudara, untuk menyatakan bahwa itu hal itu benar. Yesus itu benar-benar bangkit, dan itu bukan hanya satu saksi, banyak saksi, saudara. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lalu apa lagi? Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya waktu Injil ini ditulis, bukan sampai sekarang. Bukan waktu Injil ditulis, ya. Sekarang dia di mana? Pas mati langsung bikin lama. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lalu ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini sudah lebih dari 1-2 orang. Amin. Petrus Kefas ya, atau Petrus atau Kefas 500 murid sekaligus, apalagi sudah lebih ini, saudara. Bahkan sampai kepada Paulus. Apa yang kurang? Yesus benar-benar bangkit, saudara. Yang ketiga, bukti kebangkitan Yesus, kemartiran para rasul. Origenes berkata, tidak ada orang yang mau mati demi suatu kebohongan. Tidak ada. Tidak mungkin ini para rasul mau mati demi kebohongan bahwa Yesus tidak bangkit. Tidak mungkin. Dia benar-benar bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Tidak ada orang yang mau mati demi suatu kebohongan. Tidak ada, saudara. Dan itu saudara bisa lihat ya, kalau saudara bisa cari kematian-kematian para rasul itu nggak ngeri itu. Petrus disalib terbalik, Andreas disalibkan berbentuk X di Yunani, Thomas ditombak di India saat berkhotbah, Yakobus anak Alfeus dirajam dan dipukul sampai mati. Bahkan sampai Paulus itu dipenggal kepalanya. Adakah orang-orang yang mati demi suatu kebohongan? Tidak mungkin. Mereka mati untuk satu kebenaran, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Itu yang mereka ceritakan. Makanya konsekuensinya adalah mati, martir. Amin, saudara. Tapi Anda tidak perlu takut. Aduh, mama ikut mati asbetannya. Oh iya, bisa mau ikut Yesus begini. Kalau yang diberi karunia mati martir, ya mati martir. Saudara tidak bisa kemana-mana. Kita penderitaan mungkin saja ya. Ada yang semua pasti menderita, tapi mungkin tidak seperti ini levelnya. Atau mungkin juga akan ada yang begini. Tapi intinya, saudara, setia sampai mati.
Amin, saudara, setia sampai mati. Dari data-data ini, saudara, jelas sekali bahwa Yesus bangkit, Yesus menang, dan kemenangannya adalah kemenangan kita juga. Dari kebangkitan Yesus, ingat saudara, kita maju, kita bergerak, kita melayani, saudara, bukan untuk sebuah kemenangan. Kita melayani, kita bergerak, kita maju, kita melakukan yang terbaik dari kemenangan, saudara. Karena memang dia sudah menang. Amin. Bukan buat segala sesuatu supaya saya mengalami kemenangan dalam hidup saya. Tidak, kamu itu sudah menang. Dia mati di atas kayu salib. Amin. Sebagai bentuk ucapan syukurmu, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah menang bersama dengan Kristus. Nah, ini saya akan bicara beberapa hal, saudara, berkaitan dengan tema kita, menang bersama dengan Kristus, saudara, ya. Yang pertama, saudara, yang ingin saya bicarakan adalah menang bersama Kristus mengantar kita untuk memahami bahwa kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Ia menang atas maut atau maut dikalahkan, saudara. Sekali lagi, yang pertama, menang bersama Kristus mengantar kita untuk memahami bahwa kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Ia menang atas maut. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita tahu ya bahwa upah dosa itu adalah maut, saudara, ya. Yesus itu tidak berdosa, tapi menanggung setiap dosa kita, saudara, di atas kayu salib, saudara. Waktu Yesus mati, ya, waktu Yesus mati, sepertinya maut itu menang. Waktu Yesus mati, sepertinya maut itu menang, saudara. Tapi pada saat dia bangkit, saudara, maut dikalahkan. Amin, saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bilang begini, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, saudara, ya. Jadi kebangkitan Yesus betul-betul adalah satu tanda bahwa dosa dan maut, saudara, dikalahkan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kalau seandainya, ya, di dalam Yohanes 19 ayat 30 waktu Yesus bilang sudah selesai, seandainya Yesus di atas kayu salib dan Yesus tidak omong bilang sudah selesai, hanya hampir selesai saja, ya bukan sudah selesai, kira-kira begitu, ya tentu tidak ada kebangkitan, saudara. Kebangkitan itu terjadi karena itu sudah selesai. Penebusan dosa sudah dikerjakan, sudah diselesaikan, makanya bangkit, saudara. Kalau seandainya hampir selesai, belum selesai, tidak ada kebangkitan, saudara. Karena kan belum tuntas. Tapi kita tahu ya, di dalam Yohanes 19 ayat 30 dia bilang sudah selesai. Tetelestai, itu adalah teriakan kemenangan, saudara, bukan teriakan kekalahan, ya. Dan ini betul-betul menjadi hal yang penting, Bapak Ibu Saudara, untuk kita pelajari bersama-sama, saudara, karena ini bikin kita bangga, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Saudara dan saya datang setiap minggu dengan semua kegiatan-kegiatan rohani, saudara. Saudara bernyanyi, saudara angkat tangan, saudara memuji Tuhan. Saudara sedang memuji pribadi yang hidup, bukan mati. Saudara sedang memuji pribadi yang dengar keluh kesahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu. Dia dengar, bukan dia tidak dengar. Kalau saudara sampai sekarang doamu belum terjawab, kalau sampai sekarang kelihatannya apa yang saudara doakan belum ada titik terang, itu bukan berarti, saudara, dia tidak menjawab doamu. Tetap berdoa, tetap setia berdoa. Ia melakukan segala sesuatu indah, tepat pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kita ini hamba, dia Tuhan kita, pemilik segala sesuatu. Dia mau jawab kapan, terserah. Tugas kita berharap terus kepada dia. Amin, saudara. Itu yang saya betul-betul bangga dengan Tuhan kita, saudara, ya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa maut dikalahkan. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, di manakah bisamu? Ya. Nah, karena maut sudah dikalahkan, saudara, maka kalau maut sudah dikalahkan, maka saudara, jangan takut mati. Kan banyak kita yang takut mati. Mati karena mana? Mati karena mana apa? Kalau hidup dalam Tuhan, mati sekarang surga toh. Kok Yesus mati di atas kayu salib, masa saudara ragu sih? Amin. Kita pasti mati, saudara. Tapi bedanya waktu kita mati, saudara, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, beriman kepada dia, percaya kepada dia, sungguh-sungguh mati sekarang, saudara, hidup baru bersama dengan dia. Kematian adalah kehidupan.
Amin ya saudara. Nah kalau saudara tidak hidup dalam Tuhan memang begitu saudara. Tidak percaya dia sungguh-sungguh repot mati. Sekarang bahkan belum mati orang bertanya saat mati ini gimana? Dia sudah bingung dan ketakutan dan muka memerah dan kepala pusing dan menggigil dan lain sebagainya. Karena dia juga bingung mau gimana. Nah, percaya Yesus sungguh-sungguh, kehidupan kekal dia berikan buat kita. Kok Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya tidak diberikan hidup yang kekal. Amin kok. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mau mati adalah keuntungan. Bagaimana kalau saudara tidak di dalam Kristus? Batu nisan saudara boleh keren, boleh mahal saudara, dengan tulisan-tulisan yang keren, pilihan-pilihan yang bagus, batunya mahal, kuburan keren. Tapi kalau saudara tidak dalam Kristus, binasa. Amin saudara. Ini hal yang luar biasa. Jadi bersyukurlah atas kematian dan kebangkitannya saudara. Karena andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai ayat 17 bilang begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan ini saudara sangat penting di dalam kekristenan. Sangat penting saudara, sangat penting. Sehingga dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kami khotbah sia-sia kalau dia tidak bangkit saudara. Dan sia-sia jugalah akan kepercayaan kamu. Sia-sia kita berkhotbah memberitakan Injil saudara kalau dia tidak bangkit saudara, ya. Dan juga sia-sialah kepercayaan Bapak Ibu saudara. Mau percaya kepada siapa? Kita percaya kepada dia yang mati dan tidak bangkit-bangkit. Tapi tentu ya saudara, dia bangkit. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu kepercayaan yang betul-betul kepercayaan yang luar biasa. Karena dia tidak sekedar mati, tapi dia bangkit. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Seandainya dia tidak bangkit, saudara, ya, kita masih hidup dalam dosa, kata firman. Berarti kebangkitan Kristus itu merupakan dasar penting dalam kekristenan. Kita harus percaya kematian dan kebangkitannya, ya. Jadi dari data ini sangat jelas betapa pentingnya kebangkitan Yesus bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, menang bersama Kristus mengantar kita untuk memahami bahwa Yesus tidak berdusta. Sekali lagi, menang bersama Kristus mengantar kita untuk memahami bahwa Yesus tidak berdusta. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam Alkitab, saudara, kalau kita baca baik-baik, maka kita menemukan, saudara, bahwa ternyata ada klaim-klaim daripada Yesus. Ada pernyataan-pernyataan dari Yesus, saudara, yang bisa kita lihat. Dia bilang begini, anak manusia itu akan diserahkan, saudara, akan menderita, akan mati. Dan dia bilang pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu klaim-klaim Yesus, saudara. Sebelum dia mati di atas kayu salib dan bangkit, itu ada klaim-klaimnya. Nah bayangkan saudara, kalau pernyataan-pernyataannya atau klaim-klaimnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia tidak bangkit, bukankah dia penipu? Bukankah itu terjadi penipuan massal, saudara, bahwa dia tidak bangkit? Kan dia bilang, saya ini akan menderita, anak manusia akan menderita, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit. Tapi pada saat hari yang ketiga dia tidak bangkit, bukankah itu penipuan secara massal? Dan betapa malunya kita orang Kristen, karena Yesus omong tidak dia lakukan, saudara. Omong lain, bikin lain. Tapi Yesus tidak begitu. Amin, saudara. Dia buktikan, saudara, ya, bahwa dia akan menderita, mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Ini yang kita sedang bahas hari ini. Kita perhatikan, saudara, Matius 17 ayat 22 sampai ayat 23. Banyak, saudara, datanya, tapi saya cuma ambil bagian ini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini klaim Yesus, pernyataan Yesus, saudara. Kalau seandainya tidak terjadi, saudara, apa yang dia sampaikan, ini penipuan secara massal, saudara. Dia tipu umat Tuhan begitu banyak. Tapi kan tidak seperti itu, saudara. Ya, dia buktikan, saudara, bahwa dia, ya, pegang kata-katanya.
Bisa dipegang kata-katanya. Apa yang dia ngomong, saudara, dia lakukan. Beda dengan manusia. Kadang-kadang manusia itu kelainan. Omong lain, bikin lain. Kadang-kadang suami janji di istri, saya akan setia dengan mak badan mau kurus kah, mau besar kah, mau bulat, pokoknya beta akan setia. Omong kosong, tugas luar selingkuh, saudara. Tidur mbak-mbak, itu manusia. Memang ada perbedaan antara manusia dan Tuhan. Tuhan, saudara, patut dipercaya. Manusia ini kadang-kadang omong kosong lah. Jangan terus omong orang lain. Pendeta, saudara. Pendeta saja begitu. Khotbah lain, jangan selingkuh. Dia sendiri selingkuh. Ada tidak? Ada. Saya kenal banyak, saudara. Saya mau buka sini? Jangan. Saya bisa masuk sel. Bukan juga. Itu mah tidak enak saja. Begitu tidak etis. Banyak. Itu pendeta loh, saudara. Omong lain, bikin lain. Istri juga begitu. Omong lain, bikin lain. Bilang setia dengan bapak. Pokoknya bapak bawa uang berapa dari hasil Grab, Maxim, ojek, kita akan tetap cinta bapak. Omong kosong. Bapak pi ojek dia jalan laki-laki lain yang kurang ajar. Manusia itu memang begitu sulit dipercaya. Tapi apakah Tuhan seperti itu? Tidak, saudara. Dia omong apa, dia lakukan. Klaimnya apa, dia buktikan, saudara. Pada hari yang ketiga aku bangkit. Dia benar-benar bangkit. Karena firman Tuhan memang berkata, Bilangan 23 ayat 19, bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22, saudara bilang begini, saudara, ya, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi dia tidak tipu, Yesus tidak tipu. Omong apa, bikin itu. Klaimnya apa, dibuktikan. Dia tidak tipu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau untuk urusan ini, saudara, dia tidak tipu. Dia bilang, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dia benar-benar bangkit. Apalagi untuk hal-hal yang lain, saya tanya. Tipu hidup dia kasih buat kita, apalagi hal-hal yang lain. Ibrani 13 ayat yang kelima dia bilang begini, jangan jadi hamba uang. Ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita jalan sendiri, Bapak Ibu. Kau ini kebangkitan saya, dia tidak tipu. Dia buktikan benar, dia bangkit pada hari yang ketiga. Apatah lagi hal-hal yang lain. Amin, Bapak Ibu. Janji penyertaannya dalam Matius 28 ayat 19-20, ya, dia bilang kepada murid-murid, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi di ayat 20 dia bilang bagian akhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang Yesus ngomong. Masakan dia ngomong lalu dia tidak membuktikannya? Itu tidak mungkin. Dia pasti buktikan, saudara. Amin. Jangan khawatir akan hidupmu, saudara. Jangan khawatir. Burung di udara saja dia pelihara, apalagi saya dan saudara, dia pasti pelihara. Amin. Jadi jangan takut. Mungkin ya kita orang biasa, kita pekerjaan juga biasa, penghasilan juga biasa. Ya memang begitu, saudara. Tidak usah bersungut-sungut. Tetap kerja keras, saudara. Yang paling penting itu saudara hidup takut Tuhan. Kerja lurus, kerja jujur. Itu yang Tuhan mau. Untuk apa? Bawa pulang uang banyak-banyak tapi dari hasil pencuri. Itu bawa kanker, penyakit dalam rumah tangga. Kerja lurus-lurus lah. Meskipun pekerjaan Anda kecil, tapi kalau Anda kerja dalam takut akan Tuhan, Tuhan catat, Tuhan lihat, Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, menang bersama Kristus mengantar kita untuk memahami bahwa kebangkitannya membenarkan kita. Sekali lagi saudara, ya, menang bersama Kristus mengantar kita untuk memahami bahwa kebangkitannya membenarkan kita. Roma pasal 4 ayat 25. Roma pasal 4 ayat 25 bilang begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saya baca dalam terjemahan Sederhana Indonesia biar lebih jelas, dikatakan Yesus sudah diserahkan sampai mati di salib karena pelanggaran kita, dan dia sudah dihidupkan kembali dari kematian supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Kebangkitan yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun, saudara-saudara, yang bisa benar dengan usahanya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa benar di hadapan Allah dengan upayanya sendiri. Tidak ada. Bukankah Yesaya 64 ayat yang ke-6 bilang kesalehan kita seperti kain kotor, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa berupaya, berusaha tanpa Yesus untuk kita dibenarkan? Tidak bisa. Harus melalui Yesus, dan kebangkitannya membenarkan saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama dalam kehidupan kita. Dan kita yang dibenarkan
tentu akan hidup dalam damai sejahtera. Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1 bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, ya saudara, semua kita tuh berdosa. Ada yang namanya original sin. Semua kita nih orang berdosa. Mereka kan wakil manusia kan, jatuh ke dalam dosa, semua kita nih berdosa, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana mungkin supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah dengan kekuatan yang kita sendiri? Tidak bisa, hanya melalui satu pribadi, satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Hanya melalui Dia kita dibenarkan, saudara. Amin. Kita bersyukur untuk kebangkitan Yesus yang membenarkan setiap kita. Ya, terlebih yang saya bilang tadi dalam Roma pasal 5 ayat 1, ya, bahwa kita yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bukankah ini yang dicari oleh banyak orang, soal damai sejahtera? Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak uangmu, Anda hanya bisa membeli pakaian, sepatu, ya, kendaraan dan lain sebagainya, tapi Anda tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera berhubungan dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu damai beda, saudara. Itu bukan damai palsu, mau ada uang, saudara, ada uang, mau susah tidak susah. Itu damai, itu beda. Nah, kalau itu damai dikerjakan oleh Yesus dalam hatimu, beda. Beda, saudara. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Uang banyak malu hanya bisa beli yang lain, tidak bisa beli damai. Untuk damai tidak perlu doi, tidak perlu uang. Anda tinggal buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda rasakan damai sejahtera di dalam dirimu. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu, saudara. Karena memang orang fasik tidak ada damai. Nah, amin. Orang fasik tidak ada damai. Alkitab bilang Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Yesus ngomong kepada murid-murid, dan tentu ini juga untuk kita semua. Dia bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau Anda sedang berduka, Anda sedang ada dalam pergumulan hidup, tantangan hidup yang berat, ingat baik-baik Bapak Ibu, datang pada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Jangan cari hal-hal di luar sana yang tidak benar. Jangan, saudara. Hanya di dalam Kristus kita dapatkan jawaban yang sejati, saudara, diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, muka-muka Betelis mulai asam. Atau tidak ya? Kayaknya sound ya, dari muka nih GBI kasih anugerah top lah. Memang mesti begitu deh. Bapak Ibu, kalau kita khotbah dan pendengar khotbah tuh amin, keren. Maksudnya kayak mau belajar, rasa kayak mau belajar begitu, mau dengar khotbah. Itu kita yang khotbah juga enak. Ada yang terkuju angkat tangan, lihat jam, kadang-kadang begini. Kayak mengerti itu paling jengkel nah. Tapi di sini sana ada. Di sana ada. Di kantor-kantor tuh begas Bapak ya. Mau undang kok urusan di situ tuh. Urusan makan dalam urusan pundoi. Dari dulu juga hidup pas-pas begini cukup. Saya terlalu apa juga. Siapa kecek ke siapa gas. Kayak Pak Yero bilang siapa kecek ke siapa gas. Betul. Memang kota dua ini memang. Beta, Pamel dan Pak Yero memang beda kandungan sih. Tapi kayak mirip-mirip begitu ya. Kadang-kadang kami hantam-hantam betul. Kok paling tidak diundang toh saudara. Tapi kan saya tidak mau begitu saudara. Apa yang dicatat Alkitab ya kita mesti ngomong. Kan banyak pendeta pengecut. Pendeta pengecut itu banyak. Dosa tidak berani ngomong. Itu ayat ngomong dosa, lu tidak ngomong. Ya, kalau kau ini kan bisa begitu. Kayak bikin indah itu beta agak susah. Yang di awal salam, saudara pelan-pelan. Nanti tengah-tengah itu naik tuh. Naik pelan-pelan. Dan beta agak susah khotbah yang agak lembut-lembut itu kan agak susah. Bukan tidak boleh loh saudara ya. Bukan tidak boleh. Karena yang paling penting Bapak Ibu begini. Kita orang karismatik tidak boleh kita menghakimi orang yang khotbahnya lembut-lembut. Ya, tidak boleh, Ibu. Kemarin di kuliah saya sempat ngomong begitu, saudara, karena kita lagi bahas Elia dan Elisa. Jadi saya tanya di dosen, jadi Pak dosen, kita nih lebih cocok nih kita teladani yang mana? Elia kok Elisa? Kalau Elia itu kan keras sekali tuh, saudara. Kalau Elisa kan tidak terlalu keras, mainnya memang indah juga. Atau kita teladani dua-dua. Tergantung siapa pendengar kita, siapa audiens kita, siapa yang kita hadapi. Kira-kira begitu. Saya cuma jujur aja memancing, bertanya supaya juga rame begitu di kuliah. Jangan terlalu monoton. Akhirnya Pak dosen menjawab. Karena saya bilang kalau di Kupang ke Elisa kurang pas begitu. Di Kupang ini keras mesti Eliana.
Kalau dijawab memang kayaknya Elisa, karena kalau Elia dia tidak diundang lagi. Tapi apapun itu, saya bilang apapun itu Pak dosen, karena kampus kita nih karismatik, saya bilang apapun itu Pak dosen, yang paling penting itu adalah isi khotbah. Bukan soal khotbah keras, khotbah keras. Khotbah keras ada juga yang khotbah keras isi tidak ada, nol, tidak ada. Teologinya tidak ada sama sekali, doktrinalnya tidak ada, tidak berani tegur dosa, itu banyak saudara. Hanya menang di baterai-baterai asa. Bahasa roh dari awal sampai akhir. Saya tidak bilang bahasa roh salah loh, ada bahasa roh yang benar. Ini saya ngomong, kita mesti back to the Bible, toh saudara. Kita karismatik, tapi jangan karismatik ikut arus lah. Kita karismatik, tapi jangan karismatik bodoh lah. Karismatik yang belajar lah, begitu. Jadi saya bilang, kita jangan lihat seseorang khotbah lembut, lalu kita bilang khotbahnya jelek. Oh itu salah, lihat tuh isinya. Isi khotbahnya tuh apa? Kalau isi khotbahnya keren, keren. Memang dia orangnya begitu nah, lembut nah. Kadang-kadang kita ini kan bawaan dari keluarga. Sekolah pertama itu kan dari keluarga, toh Bapak. Nah kita pun keluarga, minta maaf, saya pun keluarga tuh tidak ada yang omong noe-noe begitu, lembut-lembut. Memang suara tinggi, tenor semua. Nah akhirnya kami juga terbentuk dengan begitu, saudara. Belum lagi orang tua juga keras, akhirnya kami terbentuk begitu. Saya kadang-kadang mau menyalahkan Kelia yang lihat teman-teman yang kayak kalau orang tua tuh asik, lembut-lembut, cium hidung. Pulang cium, mau pi cium. Nah kata orang ini kan tidak tahu cium begitu. Sesuai budaya, jujur saya tidak. Orang sabu memang cium, saya mama sabu. Tapi saya tidak begitu, tidak dapat di rumah begitu, saudara. Jadi memang terbentuk dari keluarga, Bapak Ibu. Jadi tolong ketua yang khotbah begini tolong terima. Memang begitu so kita. Intinya kan isinya, toh Bapak Ibu saudara. Saya tidak marah-marah sembarang yang tidak ada isi di sini, Bapak Ibu saudara. Saya pikir saudara paham inilah, ya. Jadi kalau lihat orang khotbah jangan bilang, khotbah noe ini orang pemalas. Lihat dulu isi apa. Bagus atau tidak, isi atau tidak. Kalau tidak ya memang ya kadang-kadang juga pendeta-pendeta ya memang harus banyak belajar juga saudara. Kita memang bukan apa-apa, kita semua harus belajar karena jemaat sekarang pintar nah. Udah bisa belajar di YouTube nah. Khotbah begini, dong belajar langsung. Chat GPT, DeepSeek, banyak yang tinggal tekan semua keluar, Bapak Ibu. Dong pintar. Nah kalau kita pendeta-pendeta tidak belajar, itulah kenapa saya juga mau belajar terus. Mau belajar. Takutnya kita ketinggalan dari jemaat karena jemaat lebih bagus, Bapak Ibu. Tapi kalau memang jemaat lebih bagus, jemaat kasih masukan di pendeta ya mesti terima. Jadi memang rendah hati demi kebaikan pelayanan ke depan. Banyak gereja tuh hancur tuh karena gembalanya sombong sekali. Tapi beliau tidak. Beliau ini orang baik ya. Tinggal kita doakan dapat pasangan hidup yang itu aminnya besar sekali ya. Ya, dan saya siap jadi bapak saksi ya. Bapak saksi lah. Haleluya, saudara ya. Yang berikut Bapak Ibu, ini terakhir ini terakhir. Menang bersama Kristus Bapak Ibu mengantar kita untuk memahami bahwa kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, saudara. Kalau dulu kita hidupnya tidak berpengharapan, saudara. Sekarang, saudara, kita hidup berpengharapan di dalam Dia. Dia mati dan bangkit, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita. Jangan takut dalam menjalani hidup ini. Apa masalahmu, saudara? Apa yang sedang kamu hadapi hari-hari ini? Dengar, tidak ada masalah yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Amin. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan pengharapan kita pada Tuhan. Jangan saudara. Pengharapan itu seperti sau yang kuat. Kata Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, pengharapan itu seperti sau yang kuat. Apa itu sau? Sau itu jangkar, saudara. Kalau kapal-kapal berlabuh, jangkarnya itu dibuang ke dasar laut supaya kapalnya tidak kemana-mana, saudara. Ya, ada angin, dia tidak kemana-mana. Paling dia bergerak sedikit saja. Kiri kanan bawah yang, tapi tidak kemana-mana. Jangkarnya sudah tertanam di dasar laut. Tapi kan jangkar kita bukan di dasar laut, bukan di dunia. Dasar kita itu di sorga, saudara. Amin. Pengharapan kita tidak akan pernah putus, pengharapan kita tidak akan pernah habis, saudara. Karena dalam Yesus Kristus tetap berharap kepada Tuhan. Murid-murid pada waktu itu kan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, berjalan bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, saudara. Ya, mereka lihat mujizat. Ya,
angin sakal Tuhan teduhkan, ya, orang mati bangkit, saudara, tuli dengar, bahkan sakit-sakit yang lain disembuhkan oleh Yesus. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka sangat bahagia. Tapi pada akhirnya, saudara, mereka mengalami tekanan yang luar biasa yang mereka harus hadapi karena Yesus kan datang untuk mati, saudara. Dia ditangkap, diserahkan, ya saudara, pada akhirnya disalibkan dan mati, saudara. Itu bikin mereka sedih sekali, saudara. Mereka sangat-sangat bersedih. Sampai-sampai Thomas, waktu Yesus datang, ya, pertama kali kepada mereka kumpulan, ya, dia tidak ada waktu itu, saudara. Para penafsir bilang dia sedih berlebihan. Sedih itu memang sesuatu yang wajar, tapi jangan sedih berlebihan sampai membuat Anda tidak datang gereja, sampai membuat Anda jauh dari ibadah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita boleh bersedih. Yesus saja bersedih kok. Pas harus mati kok. Dia menangis kok. Siapa yang ajar kita pun kakak, adik, saudara mati kita tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih. Sedih itu normal, wajar, saudara. Tapi jangan sedih yang berlarut-larut sampai kita lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa pelayanan. Tidak boleh begitu. Saya berharap kita tidak seperti itu. Apapun masalah kita, persoalan kita, tantangan yang kita hadapi, terus dekat pada Tuhan. Amin. Dia satu-satu sumber kekuatan kita. Alkitab bilang, Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya ada pada kata dalam Dia. Itu kata kuncinya. Kalau saudara di dalam Tuhan, masalah apa yang terlalu berat yang tidak bisa saudara lewati, yang tidak bisa saudara tanggung, yang tidak bisa saudara betul-betul kuat meskipun ada dalam masalah? Bisa kalau saudara ada di dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dia Allah yang setia, saudara. Dia pasti memberikan jalan keluar, pertolongannya bagi setiap kita. Saya berharap khotbah ini menguatkan setiap kita menang bersama dengan Kristus. Tanpa Dia kita bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Amin, saudara. Ya, dalam perjalanan hidup kita tetaplah melekat pada Kristus. Dia satu-satunya sumber keselamatan kita. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Muliakanlah Allah selama kita masih diberikan nafas hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ayat penutup 1 Korintus pasal 6 ayat 20 kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, 1, 2 dan 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.